Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan rutinitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik agar kita tetap istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun di tengah corona yang melanda kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqamah berada di jalan sunnahnya hingga kiamat nanti. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi sanlat Ramadan kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab bagi orang yang berpuasa. Ya. Di antara adab-adab yang harus diperhatikan bagi orang yang berpuasa, yang pertama adalah hendaknya ia mengerjakan apa-apa yang Allah wajibkan. Ya. Apa-apa yang Allah wajibkan dari ibadah-ibadah, baik ibadah qauliyah maupun ibadah fi'aliyah, ibadah yang bersifat ucapan atau ibadah yang bersifat perbuatan, ya, seperti salat 5 waktu, ya, yang Allah wajibkan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wajibkan baginya salat 5 waktu sehari semalam, ya. Dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka inilah kewajiban yang harus kita jalankan. Ya. Jangan sampai kita puasa tapi tidak sholat. Ya. Maka ini akan merusak amal ibadah puasa kita. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Bahkan para ulama, ya, mengatakan sholat itu adalah tiangnya agama. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Ya. Salat itu seperti tiang, ya. Kalaulah kita mengetahui suatu bangunan tidak ada tiangnya, maka bangunan tersebut akan rubuh. Begitu juga dengan agama kita. Kalau tidak ada salatnya, maka agama kita akan rubuh. Maka ini yang harus kita wajib, ya, laksanakan, wajib, ya, penuhi, ya, tatkala kita sedang berpuasa, yaitu menjalankan apa-apa yang Allah wajibkan dari ibadah. Adapun wanita, ya, sebagaimana yang Allah wajibkan khusus bagi wanita, yaitu menjaga hijab, ya, menjaga hijab, menutup auratnya, ya, karena ini merupakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita melaksanakan perintah-perintah yang lain, ya, bagi seorang anak dia wajib berbakti kepada kedua orang tuanya dan lain-lain. Yang kedua, adab yang harus diperhatikan bagi orang yang berpuasa, hendaknya dia menjauhi apa-apa yang Allah haramkan, ya, dari perkara-perkara yang Allah murkai, ya, seperti berdusta, berbuat zalim, ya, berbuat aniaya, menipu dan lain-lain, meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, ya, menggibahi orang lain, ya, mengadu domba dan lain-lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada qaula zur wal amalu bihi falaysa lillahi azza wa jal hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dusta,
maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan darinya ia menahan rasa lapar dan menahan rasa haus. Artinya apa? Allah nggak butuh dia berpuasa. Ya. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Artinya apa? Kalau kita berpuasa tapi kita masih melakukan perbuatan dusta, baik dengan perkataan atau perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasa kita. Artinya puasa kita tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sangat merugi sekali. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis, rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi illal ju' wal atas. Ya. Berapa banyak orang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan dari puasanya rasa lapar dan haus saja. Merugi sekali. Ya. Padahal tatkala kita berpuasa, kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada kita. Adapun yang ketiga, di antara adab bagi orang yang berpuasa adalah hendaknya ia makan sahur. Ya. Makan sahur ini merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Bersahurlah karena di dalam sahur ada keberkahan. Apa itu keberkahannya? Karena keberkahannya adalah tatkala kita puasa dan kita makan sahur, maka kita akan kuat menjalani ibadah puasanya. Berbeda halnya kalau kita tidak sahur, maka kita akan mengalami rasa berat, ya, tatkala kita berpuasa. Inilah adab yang ketiga. Adapun adab yang keempat, yang berikutnya, di antara adab bagi orang yang berpuasa adalah dia menyegerakan berbuka. Ya, maka tatkala kita mendengar ya azan maghrib berkumandang, maka segeralah kita ya membatalkan puasa kita. Kalau kita memiliki kurma di tangan, maka kita makan kurma tersebut. Ya, kalau tidak ada kurma, kita mempunyai air putih, maka kita minum. Ya, dalam rangka ya menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Ya, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, dan inilah adab ya yang keempat bagi orang yang berpuasa. Adapun adab yang berikutnya, hendaknya ia memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk memuliakan Al-Qur'an dengan kita memperbanyak membacanya, memperbanyak menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Dan juga kita berusaha untuk mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang berlipat-lipat ya bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Adapun adab yang berikutnya yang harus dilaksanakan bagi orang yang berpuasa, yaitu dia memperbanyak sedekah ya, memperbanyak sedekah. Ya, ada sedekah yang khusus yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa. Maka ini pahalanya begitu besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an." Barang siapa yang memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang puasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang puasa tersebut sedikit pun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Ya, subhanallah. Ya, inilah ganjaran yang akan kita dapatkan tatkala kita memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa. Ya, inilah adab yang keberapa? Yang keenam yang bagi orang yang berpuasa. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari. Ya.
pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, tentang adab-adab bagi orang yang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita bisa mengamalkan, ya, apa-apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.